Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terhormat Pak Kapolri, Ibu Gubernur, Ketua PSSI serta seluruh yang hadir, dan teman-teman para jurnalis dari berbagai media yang hadir. Bapak Presiden menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas musibah yang terjadi semalam di tempat ini, dan ada korban yang meninggal dan yang dirawat. Pemerintah menyampaikan rasa duka cita yang mendalam, khususnya Bapak Presiden Pak Joko Widodo, dan memberikan arahan kepada kami, saya, Menpora, Pak Kapolri, Pak Ketua PSSI, Ibu Gubernur, dan seluruh jajaran pemerintahan untuk menangani ini dengan sebaik-baiknya dan serius, dan tentunya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Itu akan dilakukan secara profesional, secara terbuka, dan dilakukan dengan serius. Kita tentu tahu bahwa perkembangan sepak bola di tanah air ini sedang mengalami perkembangan yang baik, kemajuan baik untuk tim senior maupun kelompok umur. Karena itu kita berharap kejadian ini tidak akan membuat suasana masyarakat kita akan tentu merasakan apa yang terjadi ini akan merusak sepak bola kita. Pak Presiden memberikan arahan kepada kami, kepada Pak Kapolri, untuk investigasi ini dan mengumumkan kepada masyarakat tentang kejadian sebenarnya apa yang terjadi. Samping itu arahan Pak Presiden supaya korban meninggal juga mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah provinsi, dan juga itu dari pemerintah di tingkat pusat. Samping itu juga pada PSSI diminta untuk mengevaluasi secara total terhadap sistem yang sedang ada sekarang yang digunakan sebagai cara kita untuk berkompetisi, sehingga kita akan mendapatkan satu cara yang terbaik. Para pemain bisa bermain dengan tenang, penonton bisa nyaman menonton. Tentu kita percaya bahwa PSSI sedang berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyuguhkan setiap pertandingan dengan sebaik-baiknya. Namun musibah ini tidak terelakkan, dan sekali lagi kita turut berduka cita yang mendalam, sembari kita menangani dengan sebaik-baiknya apa yang sudah terjadi ini. Selanjutnya Pak Kapolri, dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang saya hormati Bapak Menpora, Ketua Umum PSSI, Ibu Gubernur, Kapolda seluruh Forkominda, serta rekan-rekan media. Melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Menpora, tentunya yang pertama mewakili pemerintah, mewakili Presiden, dan mewakili institusi Polri, kami menyampaikan duka cita yang sangat mendalam terhadap meninggalnya saudara-saudara kita
teman-teman, sahabat-sahabat supporter dari Arema karena insiden besarnya saudara-saudara yang meninggal, maka kami bersama-sama dengan tim akan melaksanakan pengusutan terkait dengan proses penyelenggaraan dan pengamanan, sekaligus juga tentunya melakukan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi yang menyebabkan banyaknya korban yang meninggal. Pada saat ini saya telah mengajak tim dari Mabes, terdiri dari Baris Krim Polri, Propam, kemudian Sops Polri, Pusdokes, Inavis, kemudian Puslapor untuk melakukan langkah-langkah terkait dengan pendalaman terhadap investigasi yang kami lakukan. Untuk tahap awal, tim DPI sudah bekerja untuk memastikan terkait dengan identitas korban yang meninggal, dan tadi hasil verifikasi terakhir dengan data yang ada di Dinkes baik kabupaten maupun kota terkonfirmasi sampai saat ini terverifikasi yang meninggal jumlahnya dari awal diinformasikan 129. Saat ini data terakhir dari hasil pengecekan oleh DPI dan verifikasi dengan Dinas Kesehatan jumlahnya 125 karena ada yang tercatat ganda. Kemudian tentunya kami melakukan langkah-langkah lanjutan dengan tim DPI, kemudian tim penyidik untuk melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menginvestigasi secara tuntas, dan nanti hasilnya akan kita sampaikan ke seluruh masyarakat. Langkah-langkah saat ini sedang kita lakukan, termasuk pengumpulan data-data di TKP, CCTV untuk mengetahui secara lengkap, dan nanti tentunya perkembangan-perkembangan yang ada akan kita sampaikan. Yang jelas kami akan serius dan pengamanan saja. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menpora, Pak Kapolri yang menghormati Ibu Gubernur, hadirin sekalian berbahagia. Kami dari Federasi mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas jatuhnya korban pada kegiatan pertandingan tadi malam Arema di Kanjuruhan. Kami sudah melakukan langkah. Hari ini tim dari PSSI, DLIB ada di Malang untuk melakukan investigasi tentang pelaksanaan pertandingan yang kemarin dilakukan oleh panitia lokal oleh Lecon. Namun kami langsung mengambil langkah. Yang pertama adalah sudah dipastikan Arema tidak boleh lagi bermain di Stadion Omesa di Kanjuruhan selama musim ini berlangsung. Kemudian 1 minggu ke depan bahkan sementara liga dihentikan. Kita menunggu hasil proses investigasi yang kita lakukan nanti. Mohon doanya semoga tim kita bisa berjalan dengan cepat, tuntas, dan menghasilkan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menpora, Pak Kapolri, Ketua Umum PSSI, dan semua yang hadir, Pak Pangdam, Pak Kapolda. Jadi tugas Pemprov, Pemkab, dan Pemkot Malang adalah memberikan pelayanan kepada korban, baik yang meninggal dunia maupun yang membutuhkan perawatan. Saya ingin memastikan kepada kita semua bahwa seluruh layanan kesehatan
baik di rumah sakit yang ada di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Saiful Anwar milik Pemprov Jawa Timur, semuanya atas tanggungan pemerintah. Pemprov Jawa Timur sudah mulai mencicil memberikan santunan takziah kepada ahli waris korban yang meninggal, masing-masing dari Pemprov 10 juta. Kalau warga Kota Malang maka dari Pemkot Malang juga 10 juta. Jikalau warga Pemkab Malang dari Pemkab Malang juga 10 juta, dan dari Bank Jatim 5 juta. Kami sudah mencicil sejauh yang kami bisa menjangkau hari ini. Dan untuk yang luka berat kami memberikan tambahan untuk keluarga sebesar 5 juta. Jadi mudah-mudahan yang sudah dipanggil kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua amal ibadahnya diterima oleh Allah, hilafnya diampuni Allah, dan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Keluarganya mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan. Dan yang sekarang dirawat di rumah sakit mudah-mudahan segera mendapatkan kesembuhan. Amin. Terima kasih. Baik teman-teman, itu dari Pak Kapolri, Pak PSSI, dan Ibu Gubernur. Silakan ada yang mau konfirmasi. Tapi kalau sudah ditanyakan sama teman yang lain, jangan ditanya lagi ya. Karena setelah ini kami akan ke rumah sakit. Kemudian kalau memungkinkan kita akan takziah di tempat korban meninggal. Kita akan jatuh. Karena itu tolong dibatasi hal yang sangat klarifikasi, tetapi dari Pak Kapolri sudah menjelaskan bahwa investigasi masih jalan, sehingga jangan berharap bahwa hasilnya sudah bisa dibuka sekarang ini. Ya, tolong pengertian dari teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Tentunya tadi sudah saya sampaikan bahwa tim tentunya akan mendalami terkait SOP dan tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh Satgas ataupun tim pengamanan yang melaksanakan tugas pada saat pelaksanaan pertandingan. Tentunya tahapan-tahapan yang ada semuanya akan dilaksanakan audit. Kemudian kami juga mendapatkan informasi-informasi terkait dengan adanya upaya-upaya penyelamatan terhadap pemain dan ofisial dari Persebaya, dan juga pemain serta ofisial dari Arema, semuanya akan kita dalami. Dan ini menjadi satu bagian yang akan kita investigasi secara tuntas, baik dari penyelenggara, dari sisi pengamanan, dan tentunya pihak-pihak yang memang perlu kita lakukan pemeriksaan untuk menuntaskan dan memberikan gambaran terkait dengan peristiwa yang terjadi, dan tentunya siapa yang nanti harus bertanggung jawab di dalam proses yang kami lakukan. Tentunya kalau memang di kepolisian proses pidana, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang harus kita proses. Demikian. Cukup ya. Cukup, saya kira tadi Pak Kapolri sudah menjelaskan ini proses investigasi serius dan akan Iya, saya kira tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan bahwa Pak Kapolri sudah memerintahkan untuk investigasi secara menyeluruh. Jadi siapapun yang akan diperiksa dan yang akan dipandang bertanggung jawab harus bisa mempertanggungjawabkan itu, dan hasilnya akan diumumkan kepada publik. Jadi mohon menunggu, tentu tidak mungkin malam ini Pak Kapolri akan menyampaikan hasil investigasinya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah Tribunas keterangan pers yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, Menpora, dan Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Taiwan, sanksi FIFA gimana Pak?
Tuh, Bapak capek, Bapak capek. Pak Iwan boleh, Bapak capek. Pak Iwan boleh. Hanya Bang, cepat saja Pak Iwan boleh. Berkaitan Oke, Tribuners, sampai di sini dulu laporan saya dari Stadion Kanjuruhan Malang. Ya, kita percayakan aja ya. Oke. Selamat malam dan sampai jumpa lagi dengan update kami di Black Lion itu loh. Ayo Black Lion. Sini satu lagi. Ini apa Bu ini? Gimana Pak? Jadi prosesnya tidak tahu. Begini, kita proses awal pemicunya aja dulu ya. Ya. Jadi kita belum salahkan siapa-siapa. Tapi nanti kan waktu sebelum kejadian itu kan CCTV atau apa yang nyorot waktu di mana kan bisa diklarifikasi ya pernyataan saya itu gimana gitu ya waktu di stadion. Dari awal 2 orang ini yang katanya mau foto setelah akhir pertandingan gitu. Apa itu mau foto sama pemain Arema katanya. Kami bilang sama salah satu petugas, cuman kita kan sudah nggak ingat. Tapi bisa dicek mungkin di kamera pas jam itu ya. Jangan Pak, ini suasananya nggak enak. Kita habis kalah dari Persib, habis itu dari Persebaya. Memang kita terima sih, tapi kan ini rasa kecewa pasti ada. Nanti memicu yang lain itu yang sudah lempar-lempar. Nah, akhirnya dia maksa dibukain lah sama petugas 2 orang ini. Dia masuk, ya kalau gitu saya mau izin. Ini baju kami The Black Lion, jelas mau ambil bendera saja. Kita ikut turun ngambil bendera The Black Lion yang arah selatan. Kita ambil di situ. Yang 2 anak tadi yang mau katanya mau foto itu ternyata bukan foto kan. Nggak tahu penangkapan pemain Arema gimana, dia mendekat, pemain Arema lari, kita lihat dari kejauhan, terus bentrokan sama petugas kan. Nah di situ pemicunya yang dari Tribun Timur, Tribun Sekor naik semua. Di situ sudah nggak terkendali. Tapi kami instruksikan untuk teman-teman Black Lion dari wilayah Bantul, jangan ikut masalah itu. Dari awal jangan ikut. Ayo kembali ke atas, ke masih bendera. Kita tidak bertempur antar supporter. Kan memang dari awal dibutuhkan kita kembali ke sana. Yang perempuan, yang apa, yang dari golongan kami segera keluar, takutnya terjadi apa-apa. Perkiraan estimasi 3 menit kami keluar gerbang itu belum dibuka, itu gerbang darurat ya. Iya. Itu ada tembakan gas air mata ke arah tribun, ke arah tribun itu. Nah di situ itu sudah kesulitan bernapas yang juga. Seberapa gencar Pak tembakan gas air mata itu? Kalau seberapa gencar, karena waktu itu listrik mati ya. Yang di sebelah sana itu lampu stadionnya mati. Cuman secara logika Pak ya, kita tidak salahkan itu. Mereka sudah melanggar garis batas. Tapi kami yang di tribun itu salah apa? Gitu loh, maksudnya kami itu. Kalau kata yang sebagian kesalahan polisi, kami nggak cuma polisi doang. Manajemen Arema kenapa nggak ngelarang? Yang secara logika hati kami ya, nggak bisa salahkan satu sudut gitu loh. Ibaratnya manajemen Arema tuan rumah kan itu. Kami Aremania itu mengorbankan biaya sendiri demi Aremania. Kami cinta Kanjuruhan dan kuburan kami di Kanjuruhan juga. Bukan karena pertarungan supporter, mirisnya kan itu. Kami kayak dibantai di dalam sebuah kurungan, nggak bisa keluar. Saudara-saudara kami yang perempuan, anak-anak, itu salah Pak. Mas, gitu loh. Jadi benar apakah gerbang pintu keluar dan pintu masuk itu tertutup saat kejadian penembakan gas air mata ke arah tribun? Kalau yang di selatan Sekor Mas ya, yang kami tahu karena waktu itu terkejadian langsung kita selamatkan masing-masing ya. Kalau selatannya Sekor itu sudah kebuka, tapi kan tidak memungkinkan dari semua arah rebutan di situ gitu loh.
sudah kebuka. Cuma satu pintu yang dibuka. Kalau yang pintu lain kami sudah nggak sempat itu Pak, sudah nggak sempat konsen, tapi yang kami tahu di situ. Tapi kalau untuk pintu yang awalnya kayak pintu loket kan memang sudah kebuka, sudah sebelum pertandingan selesai kan memang sudah buka, yang mau keluar sudah bisa keluar itu. Kalau yang pintu darurat yang besar itu di selatannya Skor yang kami tahu memang sudah kebuka, tapi mereka sudah berebut kan dari segala arah gitu. Nah sampai kejadian itu mungkin dari CCTV bisa dicek. Timurnya tribun waktu itu ada salah satu polisi ya tinggalan di situ, dipukul sama teman-teman ibaratnya Aremania yang nggak tahu. Masih kita jaga, teman-teman di Black lain itu masih ngamankan kok. Jangan, kita dari awal posisinya nggak gini, kita sedang misi damai sama Persebaya, sama ibaratnya Persib Bandung. Jika kita selalu terprovokasi, ya bagaimana? Bahkan kita sepakat dari awal berangkat itu kalau ada oknum Aremania yang bikin ulah, kita amankan saja karena nggak akan kelar-kelar nantinya saya gitu. Di situ kan tidak ada Persebaya atau supporter Persebaya. Nggak ada. Itu kerusuhan itu antar siapa Pak? Antar supporter atau antar petugas dan supporter itu? Ya berarti ya supporter Aremania sama petugas. Mas, harapannya menggandeng Pradi atau bersama Pradi ini dalam kaitan kasus ini itu apa yang diinginkan? Ya harapan kami dari Korwil pertanggungjawaban sesuai apa yang mungkin, apa hak kami sebagai Aremania gitu ya. Korban-korban nyawa yang bergelimpangan begitu saja itu jangan dianggap itu ayam potong gitu loh. Maksudnya gitu, kalau tinggal maksudnya ya kami minta maaf atas kejadian ini, tapi kedepannya apapun prosesnya, bagaimana profesionalnya, bagaimana menangani sebuah permasalahan yang sekiranya tidak menyebabkan kehilangan banyak nyawa gitu. Adakah kemudian proses apa tuntutan hukum pada Kalau masalah, kalau tuntutan itu mah gini Mas ya, kita itu Aremania artinya Korwil, tapi kan di atasnya Korwil juga kan ada lagi yang lebih ibaratnya yang bisa mengkoordinasikan gitu. Sampai detik ini kami bahkan untuk bicara di apa itu Mas, di grup kami tidak membicarakan tentang tuntutan atau segala macam, kan takutnya nanti gini kita dianggap provokasi gitu. Tapi secara logika dengan media atau ahli hukum atau segala macam, kesalahannya di mana, apakah gas air mata atau apa, di momen istilah juga kayak gitu semuanya bisa terjadi secara spontan. Mungkin dengan dalih melindungi masing-masing istilahnya instansi atau apa, itu meninggal tanpa ada klarifikasi yang jelas gitu. Artinya ya artinya siapa ya orang-orang istilah di cerita kami di atas kami, ibaratnya orang-orang yang paham tentang masalah ini, mana yang sebenarnya salah, mana yang sebenarnya tidak, ya tolong lindungi kami gitu loh. cari keadilan gitu ya? Iya, cari keadilan untuk kami. Karena kalau kami ngapunten supporter, artinya kalau di luar supporter kami rakyat, kami tidak mau juga ibaratnya disalah artikan nanti memprovokasi, mengajak ini mengajak itu, enggak. Makanya tadi maaf dari bilang kami mencintai Arema, kami berjuang untuk Arema, tapi kami tidak murni menyalahkan petugas keamanan karena semua berkaitan. Ngapunten. Kenapa misalnya kalau kita Arema sendiri misalnya, kalau terjadi ini membuka seperti ini, jangan sampai tambahkan gas air mata misalnya atau tidak. Apakah nggak ada instruksi seperti itu? Kan gitu harus ya. Apa mungkin misalnya saya tuan rumah, Pak tolong kawal rumah saya punya acara. Tapi tolong kalau ada kejadian apa jangan sampai ini. Masa nggak ada koordinasi seperti itu? Media, das. Mas, pada saat itu jenengan posisi ada di mana, Mas? Posisi sama, kita di Tribun Timur. Tribun Timur ya? Iya. Tembakan. Cuman saat tembakan, kebetulan anggota kami saat tembakan terjadi, kami sebisa mungkin keluar. Sependengar jenengan berapa kali? Kalau itu nggak bisa matikan Mas, karena kita cari selamat masing-masing. Terus tembakan itu
disertai dengan suara gaduh oknum Aremania yang sudah menghancurkan kendaraan di luar lapangan. Jadi suara itu sudah dengan tindakan pemukulan dan segala macam kita tidak bisa jumlahnya karena sudah tahunnya sudah berapa. Mas, orang kena percikannya sudah enggak itu. Mas, pada saat penembakan gas air mata, apakah semua itu langsung masuk ke dalam tribun atau masih di stand ban? Kalau saya, posisi saya sudah di itu Mas, sudah kembali ke tribun. Kalau posisi saya, kalau posisi yang masih maksudnya teman-teman Arema yang di lapangan, di dalam, ya masih banyak yang di sana. Kalau kami garis bawahi ya, yang disampaikan rekan dari Black Lion tadi, ada tembakan yang diarahkan ke tribun. Ya. Itu jelas pelanggaran berat. Karena undang-undang mengatakan tidak boleh menggunakan senjata, baik itu senjata tajam maupun gas air mata pada proses pengamanan pertandingan olahraga, apapun juga, terutama sepak bola. Tadi sudah jelas yang saya sampaikan di awal, tadi dipertegas oleh Korwil Black Lion, ada tembakan ke tribun, itulah yang pemicunya. Kalau soal 2 bisa terselesaikan, kenapa harus menembak gas ke tribun? Maksud kami, tembak aja yang melampaui garis batas yang dilarang gitu loh Mas. Mau water cannon, mau langsung itu di situ, karena mereka, kita sadari mereka yang memprovokasi petugas atau saling ganti pukul atau apa, itu bukan itu maksud kami. Yang maksud tribun, salah kami itu apa? Mas, anak kecil yang gendong anak Mas, yang terpisah dari orang tuanya, apa perempuan. Mas, yang saya Mas, namanya siapa, terus dari mana Mas? Saya Sanjoko dari Kecamatan Bantul. Terus Masnya dari? Iwan dari Korwil Duren. Kebetulan Bantul kami ada korban itu. Iya, ada korban. Berapa orang Mas kalau dimantaunya Masnya di Korwil Bantul? Yang 1, yang 2 dalam perawatan. Sampai saat ini informasi korban Yang Black Lion itu loh. ayo Black Lion. Sini, satu lagi. Ini apa Bu ini? Gimana Pak? Jadi prosesnya tidak tahu. Begini, kita proses awal pemicunya aja dulu ya. Ya. Jadi kita belum salahkan siapa-siapa. Tapi nanti kan waktu sebelum kejadian itu kan CCTV atau apa yang nyorot waktu di mana kan bisa diklarifikasi ya pernyataan saya itu gimana gitu ya waktu di stadion. Dari awal 2 orang ini yang katanya mau foto setelah akhir pertandingan, apa itu mau foto sama pemain Arema katanya. Kami bilang sama salah satu petugas, cuman kita kan sudah nggak ingat. Tapi bisa dicek mungkin di kamera pas jam itu ya. Jangan Pak, ini suasananya nggak enak. Kita habis kalah dari Persib, habis itu dari Persebaya. Memang kita terima sih, tapi kan ini rasa kecewa pasti ada. Nanti memicu yang lain itu yang sudah lempar-lempar. Nah, akhirnya dia maksa dibukain lah sama petugas 2 orang ini. Dia masuk, ya kalau gitu saya mau izin. Ini baju kami The Black Lion, jelas mau ambil bendera saja. Kita ikut turun ngambil bendera The Black Lion yang arah selatan. Kita ambil di situ. Yang 2 anak tadi yang mau katanya mau foto itu ternyata bukan foto kan. Nggak tahu penangkapan pemain Arema gimana, dia mendekat, pemain Arema lari, kita lihat dari kejauhan, terus bentrokan sama petugas kan. Nah di situ pemicunya, yang dari Tribun Timur, Tribun Sektor naik semua. Di situ sudah nggak terkendali. Tapi kami instruksikan untuk teman-teman Black Lion dari wilayah Bantul, jangan ikut masalah itu. Dari awal jangan ikut. Ayo kembali ke atas, ke masih bendera. Kita tidak bertempur antar supporter. Kan memang dari awal dibutuhkan kita kembali ke sana. Yang perempuan, yang apa, yang dari golongan kami segera keluar, takutnya terjadi apa-apa. Perkiraan estimasi 3 menit kami keluar gerbang, itu belum dibuka, itu gerbang darurat ya. Iya. Itu ada tembakan gas air mata ke arah tribun, ke arah tribun itu. Nah di situ itu sudah kesulitan bernapas yang juga. Seberapa gencar Pak tembakan gas air mata itu? Kalau seberapa gencar, karena waktu itu listrik mati ya.
yang di sebelah sana itu Lampu stadionnya, lampu stadionnya mati. Cuma secara logika Pak ya, kita tidak salahkan mereka itu. Mereka sudah melanggar garis batas. Tapi kami yang di tribun itu salah apa? Gitu loh, maksudnya kami itu. Kalau kata yang sebagian kesalahan polisi, kami nggak cuma polisi doang. Manajemen Arema kenapa nggak ngelarang? Yang secara logika hati kami ya, nggak bisa salahkan satu sudut gitu loh. Ibaratnya manajemen Arema tuan rumah kan itu. Kami Aremania itu mengorbankan biaya sendiri demi Aremania. Kami cinta Kanjuruhan dan kuburan kami di Kanjuruhan juga. Bukan karena pertarungan supporter, mirisnya kan itu. Kami kayak dibantai di dalam sebuah kurungan, nggak bisa keluar. Saudara-saudara kami yang perempuan, anak-anak, itu salah Pak. Mas, gitu loh. Jadi benar apakah gerbang pintu keluar dan pintu masuk itu tertutup saat kejadian penembakan gas air mata ke arah tribun? Kalau yang di selatan Sekor Mas ya, yang kami tahu karena waktu itu terkejadian langsung kita selamatkan masing-masing ya. Kalau selatannya Sekor itu sudah kebuka, tapi kan tidak memungkinkan dari semua arah rebutan di situ gitu loh. Sudah kebuka. Cuma satu pintu yang dibuka. Kalau yang pintu lain kami sudah nggak sempat itu Pak, sudah nggak sempat konsen, tapi yang kami tahu di situ. Tapi kalau untuk pintu yang awalnya kayak pintu loket kan memang sudah kebuka, sudah sebelum pertandingan selesai kan memang sudah buka, yang mau keluar sudah bisa keluar itu. Kalau yang pintu darurat yang besar itu di selatannya Sekor yang kami tahu memang sudah kebuka, tapi mereka sudah berebut kan dari segala arah gitu. Nah sampai kejadian itu mungkin dari CCTV bisa dicek. Timurnya tribun waktu itu ada salah satu polisi ya tinggalan di situ, dipukul sama teman-teman ibaratnya Aremania yang nggak tahu. Masih kita jaga, teman-teman Black lain itu masih ngamankan kok. Jangan, kita dari awal posisinya nggak gini, kita sedang misi damai sama Persebaya, sama ibaratnya Persib Bandung. Jika kita selalu terprovokasi, ya bagaimana? Bahkan kita sepakat dari awal berangkat itu kalau ada oknum Aremania yang bikin ulah, kita amankan saja karena nggak akan kelar-kelar nantinya saya gitu. Di situ kan tidak ada Persebaya atau supporter Persebaya. Nggak ada. Itu kerusuhan itu antar siapa Pak? Antar supporter atau antar petugas dan supporter itu? Ya berarti ya supporter Aremania sama petugas. Mas, harapannya menggandeng Pradi atau bersama Pradi ini dalam kaitan kasus ini itu apa yang diinginkan? Ya harapan kami dari Korwil, pertanggungjawaban sesuai apa yang mungkin, apa hak kami sebagai Aremania gitu ya. Korban-korban nyawa yang bergelimpangan begitu saja itu jangan dianggap itu ayam potong gitu loh. Maksudnya gitu, kalau tinggal maksudnya ya kami minta maaf atas kejadian ini, tapi kedepannya apapun prosesnya, bagaimana profesionalnya, bagaimana menangani sebuah permasalahan yang sekiranya tidak menyebabkan kehilangan banyak nyawa gitu. Adakah kemudian proses apa tuntutan hukum pada Kalau masalah, kalau tuntutan hukuman gini Mas ya, kita itu Aremania artinya Korwil, tapi kan di atasnya Korwil juga kan ada lagi yang ibaratnya yang bisa mengkoordinasikan gitu. Sampai detik ini kami bahkan untuk bicara di apa itu Mas, di grup kami tidak membicarakan tentang tuntutan atau segala macam, kan takutnya nanti gini kita dianggap provokasi gitu. Tapi secara logika dengan media atau ahli hukum atau segala macam, kesalahannya di mana, apakah gas air mata atau apa, di momen istilah juga kayak gitu semuanya bisa terjadi secara spontan. Mungkin dengan dalih melindungi masing-masing istilahnya instansi atau apa, itu meninggal tanpa ada klarifikasi yang jelas. Itu artinya ya, artinya siapa ya, orang-orang istilah di sekitar kami, di atas kami, ibaratnya orang-orang yang paham tentang masalah ini, mana yang sebenarnya salah, mana yang sebenarnya tidak, ya tolong lindungi kami gitu loh.
cari keadilan gitu ya. Iya, cari keadilan untuk kami. Karena kalau kami ngapunten supporter, artinya kalau di luar supporter kami rakyat, kami tidak mau juga ibaratnya misalnya artikan nanti memprovokasi, mengajak ini mengajak itu, enggak. Makanya tadi maaf tadi bilang kami mencintai Arema, kami berjuang untuk Arema, tapi kami tidak murni menyalahkan petugas keamanan karena semua berkaitan. Ngapunten. Kenapa misalnya kalau kita Arema sendiri misalnya, kalau terjadi ini membuka seperti ini, jangan sampai tambahkan gas air mata misalnya atau tidak. Apakah nggak ada instruksi seperti itu? Kan gitu ya Mas ya? Apa mungkin misalnya saya tuan rumah, Pak tolong kawal rumah saya punya acara. Tapi tolong kalau ada kejadian apa jangan sampai ini. Masa nggak ada koordinasi seperti itu? Media, das. Mas, pada saat itu jenengan posisi ada di mana, Mas? Posisi sama, kita di Tribun Timur. Tribun Timur ya? Iya. Tembakan. Cuman saat tembakan, kebetulan anggota kami saat tembakan terjadi, kami sebisa mungkin keluar. Sependengar jenengan berapa kali? Kalau itu nggak bisa memastikan Mas, karena kita cari selamat masing-masing. Terus tembakan itu disertai dengan suara gaduh oknum Aremania yang sudah menghancurkan kendaraan di luar lapangan. Jadi suara itu sudah dengan tindakan pemukulan dan segala macam kita tidak bisa tot jumlahnya karena sudah tahunnya sudah gelap Mas. Orang kena percikannya sudah enggak itu. Mas, pada saat penembakan gas air mata, apakah semua itu langsung masuk ke dalam tribun atau masih di stand ban? Kalau saya posisi saya sudah di itu Mas, sudah kembali ke tribun. Kalau posisi saya, kalau posisi yang masih maksudnya teman-teman Arema yang di lapangan di dalam, ya masih banyak yang di sana. Kalau kami garis bawahi ya, yang disampaikan rekan dari Black Lion tadi, ada tembakan yang diarahkan ke tribun. Ya. Itu jelas pelanggaran berat. Karena undang-undang mengatakan tidak boleh menggunakan senjata, baik itu senjata tajam maupun gas air mata pada proses pengamanan pertandingan olahraga, apapun juga, terutama sepak bola. Tadi sudah jelas yang saya sampaikan di awal, tadi dipertegas oleh Korwil Black Lion, ada tembakan ke tribun, itulah yang pemicunya. Kalau soal dua bisa terselesaikan, kenapa harus menembak gas ke tribun? Maksud kami tembak aja yang melampaui garis batas yang dilarang gitu loh Mas. Mau water cannon, mau langsung itu di situ karena mereka, kita sadari mereka yang memprovokasi petugas atau saling ganti pukul atau apa itu bukan itu maksud kami. Yang maksud tribun, salah kami itu apa? Mas, anak kecil yang gendong anak Mas, yang terpisah dari orang tuanya, apa perempuan. Mas, yang saya Mas, namanya siapa, terus dari mana Mas? Saya Sanjoko dari Kecamatan Bantul. Terus Masnya dari? Iwan dari Korwil Duren. Kebetulan Bantul kami ada korban itu. Iya, ada korban. Berapa orang Mas kalau di Mantur Mas? Setahunnya Masnya di Korwil Mantur? Yang satu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan wartawan. Terima kasih atas kedatangan rekan-rekan semua. Di sini kami sebagai sekretaris DPC Pradi Panjen, kebetulan ketua lagi berhalangan hadir. Perlu saya sampaikan beberapa hal. Satu, berkaitan dengan musibah yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ini merupakan momen sejarah bagi persepak bolaan dan juga momen dari berdirinya DPC Kepanjen, di mana saat yang hampir bersamaan DPC Kepanjen baru dilantik tanggal 1 jam 5 sore, kemudian beberapa jam kemudian terjadi tragedi persepak bolaan dengan meninggalnya beberapa supporter Arema, sehingga ini harapan kami dan kami doakan kepada para supporter yang telah meninggal dunia, semoga arwah beliau diterima di sini Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk press release kali ini kami serahkan kepada saudara kita Bapak Agus Subiantoro
untuk melanjutkan. Monggo bagus kami sebagai pembuka aja. Terima kasih. Terima kasih teman-teman media semuanya. Press release hari ini istimewa karena kami juga didampingi ini menghadirkan Gus Dola sebagai salah satu stakeholder sepak bola, Ketua Askap Kabupaten Malang. Kemudian sana ada Mas Iwan, salah satu perwakilan dari Korwil. Sehingga kami akan memberikan statement berdasarkan data saksi kejadian yang terjadi di Kanjuruhan. Yang pertama kami bacakan press release-nya dulu, nanti kita ada momen untuk tanya jawab. DPC Pradi Kepanjen dari Pusat Bantuan Hukum dan Young Lawyer Komite Pradi Kepanjen berduka pelanggaran terhadap HAM dan penyalahgunaan wewenang. Kami pengurus dan anggota DPC Pradi Kepanjen Kabupaten Malang, PBH Pradi Kepanjen, YLC Pradi Kepanjen menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya ratusan korban jiwa dan luka-luka supporter Arema dalam tragedi persepak bolaan Indonesia antara Arema FC melawan Persibaya Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan. Dari data yang kami peroleh hingga pukul 17.30, korban jiwa kurang lebih 182, yang baru teridentifikasi kurang lebih 152. Berdasarkan informasi di lapangan, yang kritis masih banyak. Atas tragedi tersebut, kami menduga adanya kelalaian dari pihak Panpel serta adanya pelanggaran HAM dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak aparat. Di mana data yang kami dapat, pihak Panpel telah lalai mengantisipasi adanya kericuan pertandingan big match antara Arema melawan Persibaya Surabaya dengan hanya menyiapkan tenaga medis yang sangat minim pada saat pertandingan dimulai. Selain itu, Panpel sebenarnya sudah diperingatkan untuk memajukan jadwal pertandingan, dalam hal ini oleh pihak Polres, yang semula akan dilaksanakan malam hari untuk dimajukan sore hari untuk menghindari kericuan. Akan tetapi pihak Panpel tetap melaksanakan pertandingan tersebut. Kelalaian ini ada di pihak Panpel. Panpel beralasan tidak bisa dimajukan karena itu keputusan PT Liga Indonesia. Liga Indonesia tidak mempertimbangkan dari sisi demografi wilayah Kabupaten Malang. Kemudian dari tiket, kapasitas stadion kurang lebih 40.000. Sedangkan yang tiket yang dijual 42.000. Jelas ini over capacity. Ini jelas kesalahan, kelalaian yang dilakukan oleh panitia pelaksana. Kemudian yang kedua, ditambah adanya tembakan gas air mata secara membabi buta ke arah tribun supporter Arema. Adapun dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak aparat tersebut, supporter Arema menjadi tidak terkendali dan berdesak-desakan, sehingga ada yang terinjak pada saat mencari jalan keluar. Pemakaian gas air mata berdasarkan statuta FIFA maupun PSSI dilarang keras dalam bidang olahraga. Ini sudah digunakan karena supporter tidak melakukan pengerusakan pada saat itu. Itu berdasarkan fakta di lapangan. Jadi kami menganggap aparat dalam hal ini melanggar statuta pasal 19 huruf B FIFA Stadium Safety and Security Regulation yang mengatakan bahwa penggunaan gas air mata dan senjata tajam dilarang untuk mengamankan massa dalam stadion. Selain daripada itu, kami menilai tindakan pihak aparat yang menggunakan kekuatan yang berlebihan juga bertentangan dengan peraturan 1 Perkapolri nomor 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa, 2 Perkapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, 3 Perkapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia, 4 Perkapolri nomor 8 tahun 2010 tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara, 5 Perkapolri nomor 2 tahun 2019 tentang pengendalian huru-hara. Kalau dari Perkapolri tersebut,
kami sudah bisa memastikan ini pelanggaran tindakan kesewenang-wenangan karena pelanggaran terhadap Perkapolri. Adapun dasar pertimbangan di atas, dengan ini kami menyatakan sikap 1. Mengecam keras tindakan represif pihak aparat terhadap supporter Arema yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka di Stadion Kanjuruhan. 2. Mendesak negara untuk menghentikan seluruh pertandingan persepakbolaan di Indonesia sampai tragedi Kanjuruhan dalam kurung gas air mata selesai ditangani secara profesional dan terbuka sesuai aturan yang ada. 3. Mendesak negara untuk membentuk Satgasus, Satuan Tugas Khusus yang bersifat independen dalam melakukan penyelidikan terhadap tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka di Stadion Kanjuruhan. 4. Mendesak Kompolnas dan Komnas untuk memeriksa dugaan pelanggaran profesionalisme dan kinerja anggota kepolisian yang bertugas pada saat tragedi Kanjuruhan. 5. Mendesak Kapolri untuk mencopot pejabat kepolisian yang bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. 5. Menghukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi panitia pelaksana yang menyelenggarakan pertandingan antara Arema melawan Persibaya. Kami dari DPC Pradi nanti akan ada tim yang turun ke lapangan, 1 ke tempat kejadian perkara, yang kedua ke rumah sakit untuk mengidentifikasi korban dan keluarga. Kemudian kami juga membuka pelayanan pengaduan bagi keluarga korban. Jadi kami akan mendampingi secara cuma-cuma terhadap keluarga korban tragedi gas air mata di Kanjuruhan. Kami akan mendampingi secara cuma-cuma agar hak-hak dan kepentingan hukum para korban benar-benar terlindungi. Sementara itu, mungkin ada tambahan dari Pak Askap, kami persilakan. Gus Dola. Terima kasih berikutnya Askap Kabupaten Malang. Kami ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas tragedi Kanjuruhan tadi malam. Akan lebih baikkah Kabupaten Malang dengan Aremanya yang sudah menjadi juara presiden, menjadi piala presiden, juara presiden kemarin, kemudian hari ini terluluh lantahkan karena hal yang demikian. Harapan kami bahwa Kabupaten Malang akan menjadi pesepak bola yang lebih baik, jauh lebih baik dari yang kemarin. Adapun tragedi yang kemarin, khususnya PSSI Kabupaten Malang, yang pertama akan melakukan beberapa pendampingan. Yang pertama, kami akan mengajak kepada seluruh warga Kabupaten Malang, pecinta bola khususnya, dan warga Arema, untuk yang pertama untuk sholat gaib, terus kemudian kita akan melakukan doa bersama, tahlil bersama dengan Askap PSSI bersama sebagian penggemar bola Kabupaten Malang, agar apa yang kemarin menjadi tragedi ini tidak terulang kembali, dan semoga arwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas, sanksi dari PSSI karena Saya manajemen tidak peduli dan tidak mengusulkan sanksi. Yang saya pikirkan keluarga korban dan korban yang akan kita dapat, insya Allah satu persatu. Mas ini apakah dari pihak manajemen sudah mengajukan perubahan jam kick off kepada PPLIB? Atas permintaan Kapolres sudah kita kirim, dan setelah PPLIB menjawab menetapkan jadwal tetap, jadi ya saya sebagai manajer tim mengikuti apa yang ada yang sudah ditetapkan, karena jadwal apapun itu urusan panpel dengan PPLIB beserta keamanan. Kalau saya sebagai manajer tim mengurusi tim, kesiapan tim dalam berlaga. Sejauh ini bagaimana? Biro lagi Kondisi tim
insya Allah besok juga akan kita ajak bareng untuk ke para korban. Saya kira tim semua, pemain semua, shock semua tidak menginginkan ini. Kalau dari manajemen sebenarnya kalau misalnya pertandingannya siang atau sore meyakinkan nggak? Kalau dari manajemen mau sore mau siang pokoknya kita siap bertanding karena sudah kita siapkan. Keputusan main malam siapa? Siapa Pak? Tadi sudah saya jawabnya. Dari jadwal mulai awal kan sudah mulai awal liga ditetapkan kan sudah sesuai jamnya. Misalnya terkait ada beberapa tim stadion yang masih tertutup saat penonton bisa keluar itu seperti apa? Coba itu ditanyakan ke panpel ya, ataupun ke tim ya, karena saya mengurusi tim. Sudah? Terima kasih. Ya, Tribuners, itulah tadi penjelasan dari manajer tim Arema Ali Fikri sembari menunggu kedatangan Kapolri beserta Gubernur Jatim. Ayo. Kedatangan Kapolri yang akan direncanakan sore ini masih belum ada tanda-tanda, tapi untuk keamanan dan persiapan, berbagai persiapan sudah mulai dilakukan. Ratusan awak media dari seluruh Indonesia berkumpul di sini, dan dari luar negeri juga ada yang di sini. Iya sih. Inilah Stadion Kanjuruhan Malang yang tempat digelarnya laga Arema melawan Persebaya Surabaya yang berakhir dengan skor 2-3. Tadi M. Ali Rifki merupakan manajer tim dari Arema FC, sangat prihatin atas kejadian tadi, maksudnya kejadian kemarin malam yang mengakibatkan tewasnya sekitar 129 Aremania.
Gini. Awalnya posisi di jalan kok malah yang kedua. Kok maksudnya kan sini kan di Kapolri. Maksudku nanti kan karo beda sini ngene. Mari ngono apa? Kan ada disuruh nonton dari sini ke rumah sakit terus ke Pendopo untuk foto konser kopi atau bicara anda itu bisa online langsung Pendopo dulu. Kita lagi sudah menunggu. Tidak ada kerusakan yang cukup berarti dari luar stadion ini, pintu utamanya. Terbunas olah TKP juga sudah dilakukan siang tadi, dan cari wis tak tuh iki berarti mantap dong. Main kabarnya. Pas aku udah kayak udah, oh aku bangunin enggak? Mereka udah berubah. membayangkan yang gini terjadi kericuan di antara Di sini juga tadi di sejumlah botol-botol kaca juga ada pecahan. Dan tadi sore Aremania juga menaburkan bunga di bawah patung Singoedan atau kepala singo yang bermahkota tadi, untuk menyatakan sebagai rasa bela sungkawa atas meninggalnya ratusan dari Aremania.
mana. Tuan hari mana? Oke Tribuners, nanti kita laporkan lagi sambil menunggu Kapolri beserta Ibu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa. Buntut dari tragedi Arema melawan Persebaya ini membuat Liga Indonesia ditunda 1 pekan ke depan. Jadi selama 1 pekan ke depan semua pertandingan diberhentikan untuk sementara. Pamit. Kita mulai. Oke Tribuners, sampai sini dulu laporan saya dari Stadion Kanjuruhan Malang. Saya Sigarto, Harian Surya, Tribun Network melaporkan. Saat ini saya